Hai Sobat Tani. Sobat Tani tahu nggak, potensi hasil panen padi dengan produktivitas padi nasional ini terlalu jauh bedanya. Rata-rata produktivitas padi nasional yaitu 5,2 ton per hektar. Dan untuk varietas-varietas unggul baru berada pada angka 6 ton per hektar. Nah, angka ini masih jauh dari potensi hasil yang seharusnya. Misalnya pada varietas Inpari 32 yang sebenarnya memiliki potensi lebih dari 9-12 ton per hektar loh. Wah, ternyata cukup jauh ya bedanya, bahkan bisa 2 kali lipat. Terus gimana ya cara ningkatin produktivitasnya? Kira-kira ada yang salah nggak nih dengan teknik budidaya Sobat Tani? Yuk simak video selengkapnya. Sobat Tani, peningkatan produktivitas padi harus diupayakan bersama. Mengingat padi itu merupakan sumber bahan pokok utama di Indonesia. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan produksi padi bisa dengan menggunakan inovasi teknologi, sehingga bisa mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman padi. Sobat Tani bisa melakukan inovasi teknologi untuk mengoptimalkan produktivitas padi melalui aplikasi Mycorrhiza, PSB, dan silika cair. Wah, penasaran ya gimana caranya? Kita bahas dari Mycorrhiza dulu ya. Aplikasi Mycorrhiza. Mycorrhiza ini sebenarnya adalah cendawan yang hidup di organ tanaman di bawah tanah dan mampu bertahan hidup dengan memanfaatkan unsur-unsur organik tanaman. Pengaplikasian Mycorrhiza ini memiliki manfaat untuk mengoptimalkan kinerja pertumbuhan akar tanaman. Jadi dengan infeksi dari Mycorrhiza yang berupa hifa akan membantu akar tanaman untuk menyerap air secara optimal dan memperluas cakupan akar. Hifa dari Mycorrhiza ini juga melindungi akar tanaman untuk terhindar dari serangan mikroorganisme patogen. Alhasil, nantinya pertumbuhan tanaman juga meningkat karena Mycorrhiza dapat menghasilkan beberapa fitoromon alami seperti auksin dan giberelin. Selain itu, penyerapan fosfat menjadi optimum ya Sobat Tani. Penggunaan Mycorrhiza ini biasanya dilakukan di awal penanaman atau persiapan lahan dengan dosis 30 kg per hektar Mycorrhiza yang diaplikasikan saat persiapan lahan sawah dan dapat menghasilkan padi sebanyak 7 ton per hektar. Meskipun sudah meningkatkan hasil panennya, namun hasil ini masih jauh di bawah potensi hasil. Untuk memaksimalkan pertumbuhan, Sobat Tani juga bisa melakukan modifikasi pengaplikasian Mycorrhiza saat tahap persemaian benih. Yang kedua, aplikasi PSB. PSB merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis karena mampu menangkap energi matahari sebagai bahan fotosintesa. Pengaplikasian PSB pada tanaman memiliki manfaat untuk membantu menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi, sehingga tanaman menjadi subur dan segar. Selain itu, PSB juga meningkatkan ketersediaan nitrogen, meningkatkan pertumbuhan akar, penyerapan pupuk menjadi lebih baik, dan secara tidak langsung bisa menjadi pupuk karena kandungan nutrisinya, serta bisa meningkatkan kekebalan tanaman. Penggunaan PSB ini dilakukan hanya 2 kali pada fase vegetatif dan generatif. Caranya disemprotkan ke daun. PSB pada tanaman padi digunakan sebanyak 16 ml per liter dan diaplikasikan pada saat 21 hari setelah tanam, yaitu pada masa vegetatif, dan 42 hari setelah tanam pada masa generatif. Yang ketiga adalah aplikasi silika cair. Silika merupakan salah satu mikronutrien yang dibutuhkan oleh tanaman, termasuk padi. Meskipun jumlah yang dibutuhkan hanya sedikit, namun kekurangan silika pada tanaman padi akan membuat tanaman mudah terserang hama dan penyakit. Penggunaan pupuk silika dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman, anakannya lebih banyak, dan biomasa menjadi lebih banyak. Selain itu, pupuk silika juga dapat meningkatkan kekuatan batang tanaman. Penggunaan pupuk silika cair dengan dosis 3 liter per hektar
yang diaplikasikan pada 2, 4, 6, dan 8 minggu setelah tanam dapat meningkatkan hasil gabah sebesar 21,3%. Oke Sobat Tani, itu tadi ya cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan potensi hasil padi melalui inovasi teknologi. Sobat Tani bisa aplikasikan Mycorrhiza, PSB, dan pupuk silika cair. Semoga tips ini membantu ya Sobat Tani untuk meningkatkan hasil panennya. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan hanya di channel EduFarmers. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau Sobat Tani mau belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di learning.edufarmers.org. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya ya.